Saya Siri Amri Walul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, mohon maaf ya, Ustazah sedikit terlambat karena tadi dikarenakan ini video Ustazah tidak tahu kenapa video komputer laptopnya rusak. Oke, Ustazah akan buka. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Masih ingat ya, kelas 5 sudah pernah Ustazah bahas ya? Masih ingat nggak kira-kira sistem peredaran darah? Enggak tahu. Nggak tahu. Ada yang masih ingat sistem peredaran darah? Yang mana lupa? Sistem peredaran darah. Saya akan share screen. Kelihatan, Nak? Kelihatan. Jelas banget. Kelihatan. Oke. Yang masih belum nyala videonya silahkan dinyalakan. Nyalakan nih. Webcam rusak. Oke. Sekarang kita Nyalakan mau nih. jelasin, silahkan di mute suaranya supaya teman-teman yang lain nanti bisa mendengar dengan jelas ya. Oke. Silahkan di mute dan perhatikan baik-baik karena setelah ini langsung kita mengerjakan soalnya langsung ya. Jadi tidak ada tugas di luar. Jadi tugasnya langsung di Zoom ini. Bentar, kita mulai dulu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Kalian masih ingat sistem peredaran darah manusia? Sistem peredaran darah manusia itu adalah nih. Apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah manusia atau sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia adalah sebuah sistem organ tubuh manusia yang berguna sebagai sistem transportasi zat dari dan menuju sel. Jadi bagaimana darah itu bisa mengalir ke seluruh tubuh, ya? Dia berjalan dari mana ke mana, itu adalah sistem peredaran darah manusia. Nah, sistem peredaran darah manusia itu alat-alatnya ada apa aja? Alat-alatnya hanya ada 2 saja, yaitu jantung dan pembuluh darah. Ya. Jantung dan pembuluh darah. Nah, ini adalah gambar jantung, bisa kalian lihat. Perhatikan karena nanti akan Ustazah tanya satu-satu dan Ustazah akan langsung kerjakan soalnya di Zoom. Tidak ada mengerjakan soal di luar Zoom. Ini adalah jantung, gambar jantung. Ini adalah gambar pembuluh darah. Bisa dilihat semuanya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kali Ustazah bahas adalah jantung. Nah, ini adalah gambar jantung. Jantung terletak di rongga dada agak sebelah kiri. Waktu kelas 5 juga Ustazah pernah bahas. Jadi, letak jantung itu berada di rongga dada sebelah kiri. Jantung berada di dalam rongga dada berisi cairan yang disebut rongga perikardial. Jantung itu berukuran sebesar genggaman tangan manusia. Jadi kalau genggaman tangan kalian segini berarti insya Allah jantung kalian juga segini besarnya. Dia akan tumbuh membesar sesuai dengan tubuh kalian. Jadi tidak mungkin kalau orang yang besar jantungnya kecil ya. Jadi dia menyesuaikan. Jantung berfungsi untuk memompa darah pada manusia. Kalian masih ingat pada kemarin, tema kemarin itu kita belajar tentang sistem pernapasan. Ya, sistem pernapasan itu paru-paru kan mengambil oksigen. Nah, oksigen yang masuk ke paru-paru itu akan diambil oleh darah, sama darah itu yang akan disebarkan di seluruh tubuh. Fungsinya dari jantung. Ya, jadi kita ini belajar kayak berhubungan semuanya. Jadi kemarin sistem pernapasan,
Jadi si udaranya atau oksigen yang ada di paru-paru itu dibawa oleh darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Bagaimana dialirkannya? Dengan bantuan dari jantung. Si jantung inilah yang berfungsi untuk memompa darah pada manusia. Kita lihat ini adalah bagian-bagian dari jantung. Yang pertama, serambi kiri, serambi kanan. Jadi yang paling atas ini adalah serambi. Yang kiri berarti serambi kiri, yang kanan berarti serambi kanan. Yang bagian bawah namanya bilik. Bilik kiri dan bilik kanan. Apa saja fungsinya? Serambi kanan fungsinya menerima darah dari seluruh tubuh yang banyak karbon dioksidanya. Jadi darah yang istilahnya kalau kita bilang darah kotor itu masuk ke serambi kanan. Jadi prosesnya masuk dulu, darah itu masuk ke serambi kanan. Disinilah tempat yang masih banyak karbon dioksidanya. Setelah itu dari serambi inilah dia membawa ke bilik kanan. Jadi darah yang masih banyak karbon dioksidanya dari serambi kanan masuk ke bilik kanan. Nah, di bilik kanan inilah dipompa. Ya. Jadi bilik kanan ini berfungsi menerima darah dari serambi kanan dan membawanya ke paru-paru. Si bilik ini yang tugasnya memompa. Nah, bilik kanan ini memompa menuju paru-paru. Jadi dari sini, darahnya dari sini, terus masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan ini dipompa. Dipompa, masuk dia ke sini, ini menghubungkan ke paru-paru. Ya, ini menghubungkan ke paru-paru. Nah, dari paru-paru, masuklah dia ke serambi kiri. Di paru-paru tadi ada oksigen. Oksigen pada proses pernapasan, ya kan? Di paru-paru banyak oksigen pernapasan, sehingga di serambi kiri ini menerima darah dari paru-paru yang kaya akan oksigen. Jadi darahnya sudah bersih, dipompa. Jadi darah kotor yang tadi di sini banyak karbon dioksidanya, masuk ke bilik kanan dipompa untuk dibersihkan masuk ke dalam paru-paru. Setelah di paru-paru dia mendapatkan oksigen, pertukaran pada alveolus, ya. Pada alveolus bertukar itu oksigen dan karbon dioksidanya. Oksigennya masuk ke dalam serambi kiri. Jadi darah yang mengandung banyak oksigen itu akan masuk di serambi kiri. Lalu dari serambi kiri dia akan menuju ke bilik kiri. Untuk apa menuju ke bilik kiri? Nah, di bilik kiri ini berfungsi menerima darah dari paru-paru yang kaya oksigen. Ya, jadi dari sini, dari serambi kiri ini, Nak, masuk ke bilik kiri. Ini bukan nih, salah. Ini yang kaya oksigen dan bentar ya. Membawa ke seluruh. Jadi si bilik kiri ini tadi memompa darah yang dia dapat dari serambi kiri untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi ini Ustazah gambarkan ya, Ustazah ceritakan dari masuk nih, darahnya masuk ke sini di serambi kanan yang banyak karbon dioksidanya menuju ke bilik kanan. Bilik ini tugasnya memompa. Dia memompa darah yang ada di sini, darah yang masih banyak karbon dioksidanya menuju paru-paru. Sudah menuju ke paru-paru, bertukarlah itu darah yang banyak karbon dioksidanya berubah menjadi darah yang banyak oksigennya. Masuk ke serambi kiri. Dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Di bilik kiri ini fungsinya bilik memompa. Kalau bilik kanan memompanya menuju ke paru-paru. Kalau bilik kiri memompanya menuju ke seluruh tubuh. Jadi darah yang banyak oksigennya itu dibawa ke seluruh tubuh. Ya. Sampai sini paham? Paham. Paham, alhamdulillah. Ya. Paham. Lanjut. Ini tadi yang sudah ceritakan begini ya. Dari sini, tugas jantung dalam proses memompa dan memasukkan darah ke seluruh tubuh tidaklah sederhana.
Serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh melalui vena yang kemudian dialirkan ke bilik kanan. Ya, lalu dari bilik kanan dipompa menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Darah yang sudah banyak oksigennya dipompa masuk ke serambi kiri dan masuk ke bilik kiri. Nah, dari bilik kiri akhirnya dipompa menuju seluruh tubuh melalui aorta. Aorta itu adalah pembuluh darah yang paling besar. Ya. Kita lanjut. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Nah, ini adalah contoh pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri dari 3 jenis yaitu arteri, kapiler, dan vena. Jadi kalau di dalam tubuh kita, pembuluh darah ini seperti selang yang mengalirkan air. Kalau kalian lihat di rumah kalian banyak selang, nah di dalam tubuh kita itu modelnya selang kecil-kecil itu pembuluh darah. Jadi di mana darah itu mengalir adalah di dalam pembuluh darah. Ini Ustazah gambarkan dengan jelas, silahkan dilihat. Nah, ini adalah namanya pembuluh vena. Kalau yang ini adalah pembuluh arteri. Lihat perbedaannya. Kalau yang tengah-tengah, yang kecil, yang menghubungkan itu namanya pembuluh kapiler. Ustazah akan jelaskan satu-satu. Jadi pembuluh vena ini fungsinya adalah membawa darah kembali ke jantung. Ya, membawa darah ke jantung itu pembuluh vena. Pembuluh vena nama lainnya adalah pembuluh balik. Jadi nama lain dari vena adalah pembuluh balik. Kalau yang masih ingat yang kelas 5 ya. Nah, arteri itu membawa darah dari jantung menuju seluruh tubuh. Jadi arteri itu nama lainnya adalah pembuluh nadi. Nama lain dari arteri adalah pembuluh nadi, dia fungsinya membawa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh kembali ke jantung itu dibawa oleh vena tadi. Jadi kenapa dibilang pembuluh balik? Karena dia kembali ke jantung. Di jantung dipompa kan gini nih. Jadi dari jantung, darah yang banyak oksigennya itu mengalir ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh itu kan banyak kotoran-kotoran ya, ada karbon dioksida dan lain-lain. Nah, dari seluruh tubuh itu akan dibawa si arteri tadi, dari arteri tadi ya. Terus dia akan membawa kembali ke jantung, di jantung akan dipompa kembali. Jadi begitu terus-menerus. Jadi proses peredaran darah di dalam tubuh kita itu memutar, begitu aja. Jadi dari jantung dipompa menuju seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Begitu seterusnya. Ya. Yang membawa dari jantung ke seluruh tubuh itu arteri. Ini yang membawa dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau dari seluruh tubuh ke jantung itu vena. Diingat ya. Jadi yang dari jantung ke seluruh tubuh itu arteri atau pembuluh nadi yang ini. Kalau yang kembali lagi ke jantung udah banyak darah kotor nih. Jadi vena ini berisi darah yang kotor. Darah yang mau dibersihkan di jantung, mau dipompa. Itu vena nih. Sampai sini paham perbedaan antara vena dan arteri? Jadi vena ini perbedaannya hanya pada alirannya, arah alirannya. Kalau kalau arteri itu dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau si vena dari seluruh tubuh ke jantung. Jadi ke jantung, kalau arteri ke seluruh tubuh. Ya. Nah, kalau kapiler Ustazah?
Kapiler ini tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi dia ditukar nih di sini. Di tengah-tengah. Jadi ini mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Setelah itu di sini ditukar. Ya. Bertukarlah ini masuk ke sini. Ini dia kembali ke jantung. Nah, dia dari jantung dia baru pindahnya dari sini. Jadi kapiler ini adalah pembuluh darah yang paling kecil yang menghubungkan antara arteri dan vena. Ya, jadi kalau arteri ke seluruh tubuh, vena itu ke jantung, kalau kapiler itu yang menghubungkan antara keduanya. Sampai sini paham? Paham ya? Insya Allah paham. Alhamdulillah. Selanjutnya, bagaimana kira-kira darah itu dapat beredar ke seluruh tubuh? Mungkin kalian masih ada yang belum paham. Jadi darah dapat beredar ke seluruh tubuh kita melalui sistem peredaran darah. Nah, darah beredar di dalam tubuh kita melalui dua sistem peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan yang kedua peredaran darah kecil. Masih ada yang ingat apa itu peredaran darah besar dan kecil? Saya ingatkan kembali, peredaran darah besar, ini ada contoh gambarnya nih. Nih, kalian perhatikan arah dari ininya. Dari arah panahnya. Dari satu, ini tadi serambi, ya, serambi kanan. Serambi kanan masuk ke jadi dia mengalir dari sini, lihat arahnya ya. Saya pelan-pelanin. Jadi dari sini ke seluruh tubuh. Dari jantung, bilik kiri tadi seperti yang saya jelaskan, bilik kiri ke seluruh tubuh, ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, nih. Baru berubahlah warna panahnya menjadi warna merah agak tua. Artinya di sini darahnya banyak mengandung karbon dioksida. Darah yang panahnya masih sebelah sini nih tadi. Sebelah sini coba kalian perhatikan panahnya itu masih warna merah terang. Nih, merah terang. Waktu dia ke daerah sini, dia sudah masuk darah yang kaya karbon dioksida. Kenapa? Karena dia sudah menuju ke seluruh tubuh, mau kembali lagi ke jantung, mau dibersihkan lagi nih, mau dipompa lagi. Jadi awalnya dari sini, dari alirannya dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru ya, ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, serambi kanan. Jadi dari bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung, masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan masuk ke bilik kanan itu masuk ke peredaran darah kecil. Ya. Peredaran darah besar dulu nih. Peredaran darah besar, jantung, bilik kiri. Lihat tanda panah yang Ustazah tulis, yang Ustazah ini ya, yang goyang-goyang Ustazah nih. Dari bilik kiri nomor 4 ini, arahnya perhatikan dari sini, menuju seluruh tubuh, mencar dia kedua. Dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Itu namanya sistem peredaran darah besar. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke peredaran darah kecil. Enggak, Ustazah. Paham. Alhamdulillah. Yang sekarang adalah peredaran darah kecil. Nah, perhatikan perbedaannya. Peredaran darah kecil arahnya hanya dari jantung. Jantung nih dari bilik kanan tadi dipompa menuju ke paru-paru. Nah, dari paru-paru ini dia mendapatkan oksigen. Yang di mute ya yang lain ya, biar teman-teman nggak dengar, tolong yang lain di mute suaranya. Jadi dari sini, dari bilik kanan dipompa, nih arahnya. Ini adalah nomor 5 ini paru-paru ya nak ya. Jadi nomor 5 ini paru-paru. Jadi dari sini,
darahnya masih banyak karbon dioksidanya, setelah masuk ke paru-paru, darahnya menjadi banyak oksigennya. Darahnya menjadi segar kembali. Karena sudah dipompa masuk menuju paru-paru. Jadi alirannya kalau udah peredaran darah kecil dari jantung, bilik kanan, dipompa darahnya masuk ke paru-paru. Dari paru-paru ini masuk lagi ke jantung. Jadi kalau tadi peredaran darah besar, dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, kembali lagi ke jantung. Kalau peredaran darah kecil, dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan ambil bukunya. Kita akan mengerjakan tugas dan nanti langsung sudah bahas. Jadi setelah ini tidak ada lagi tugas. Jadi langsung kita kerjakan di sini ya, biar kalian langsung paham apa jawaban yang benar. Nanti kalian koreksi sendiri. Perhatikan nomor 1, tidak usah ditulis soalnya. Tidak usah ditulis soalnya, tulis jawabannya saja. Nomor 1, organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh adalah jadi nanti kita koreksi sama-sama. Nomor 1, organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Nyalain videonya, sudah mau lihat kalian berdua nulis atau enggak? Zaki, Reta silahkan dinyalakan ya videonya. Bentar saja, bentar. Fahmi, Faza. Kalau Irul nggak bisa katanya laptopnya rusak kameranya ya. Kemarin sudah bilang. Sudah nomor 1? Sudah pindah ya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, ditulis abjadnya saja. Abjadnya saja yang ditulis. Nanti hasilnya lihatkan ke Ustazah. Lanjut nomor 2. Siap? Nomor 2. Alat peredaran darah manusia yaitu A. Jantung dan paru-paru, B. Jantung dan pembuluh darah, C. Jantung dan darah, D. Darah dan pembuluh darah. Kira-kira yang mana jawabannya? Alat peredaran darah manusia. Ada 2, tadi sudah bahas. Tulis abjadnya aja ya nak, gak usah ditulis soalnya nggak apa-apa. Sudah? Sudah. Sudah. Reta ada Reta? Ada di situ Reta? Nggak ada. Fahmi, Faza, ngerjakan? Ada. Sudah. Kenapa nggak dinyalakan videonya? Mana Ustazah lihat kalian kerjakan atau tidak? Iya. Nyalakan videonya ya. Lanjut nomor 3. Jantung manusia dibagi atas A. 2 bilik dan 3 serambi, B. 3 bilik dan 1 serambi, C. 2 serambi dan 1 bilik, D. 2 serambi dan 2 bilik.
Tadi ada berapa? Serambinya ada berapa? Biliknya ada berapa? Gampang ya. Ada serambi apa-apa? 10. Apa, Bik? 10 serambi, 20 bilik. Ya. Sembarang opik lah. Biar banyak. Lanjut nomor 4. Oke. Peredaran darah besar merupakan peredaran darah dari A. Jantung, seluruh tubuh kecuali paru-paru, ke jantung. B. Jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Darah besar ya ini nak. C. Jantung ke paru-paru, ke seluruh tubuh. D. Jantung, seluruh tubuh, paru-paru. Dah. Ini yang dari tadi sudah jelasin tuh. Udah. Sabar sudah. Ya tulis Dah. abjadnya aja nah, nggak usah panjang-panjang kalian tulis. Ya. Abjad ya 4. E gitu misalnya. Ya Allah enak sekali duduk di lobi kayak gini. Dingin, banyak angin. Ya sudahan, udah ya udahan. Lanjut nomor 5. Nomor 5. 5 apa ini? Peredaran darah kecil. Darah kecil merupakan peredaran darah dari Jantung di paru-paru, jantung di kanan, dan seluruh tubuh. baca dah, nggak usah dinyalakan juga kali. Oh, nggak tahu. Kira-kira yang mana Oh, jawabannya? nggak tahu. Pintar Farhan. Oh, nggak tahu. Dah. A. Jantung seluruh tubuh. Kira-kira A. Jantung. B. Jantung paru-paru jantung. Kira-kira. C. Jantung paru-paru seluruh tubuh. D. Jantung seluruh tubuh paru-paru. Ayo kalau kecil yang mana? Gampang. Ya. D. Lanjut ya nak. Tahu, gampang nih, gampang. Nomor 6. Lanjut Iya, terus. Bagian Lanjut terus. jantung Iya, yang sudah. berisi darah Iya. yang kaya akan Pasrah oksigen. Fahmi. Yang kaya akan oksigen, yang mana? Di daerah mana tadi yang kaya akan oksigen? A. Serambi kanan dan serambi kiri. Mana ya? B. Bilik kiri dan bilik kanan. C. Serambi kiri dan bilik kiri. D. Serambi kanan dan bilik kanan. Ustazah, aku nggak tahu ini. di sini ada nih gambarnya. Mana gambarnya? Mana gambarnya? Gambarnya mana? Nah, yang mana tadi Ustazah bilang? Mana? Yang banyak oksigennya di mana? Yang bagian yang banyak karbon dioksidanya di mana? Ya, tadi ada Ustazah bahas. Ya, sudah enggak usah. Mana ini? Belum ada nih. Paru-paru. Ada di mana saja yang banyak oksigennya. Tadi pilihannya sudah ya, lihat ya. Pilihannya adalah nomor apa tadi kita? Udah. Nih ya. Nomor 6. Tadi ada tulisannya loh. Bagian jantung yang berisi darah kayak yang mana? A. Serambi kanan, serambi kiri. B. Bilik kiri, bilik kanan. Serambi kanan dan serambi serambi kiri. kiri, bilik kiri. Bilik D. kiri, bilik Serambi kanan dan bilik kanan. Sudah lanjut. Dah. Bagian jantung ini kebalikannya yang berisi darah yang kaya karbon dioksida. Kebalikannya yang tadi. Kalau tadi benar berarti ini benar. Kalau yang tadi salah berarti bisa jadi ini juga salah. Apa ya ini? Karena kebalikannya yang tadi. Aduh.
Aduh. Iya sudah. Lanjut. Sudah. Marah paham au. Sudah. Aduh. Hancur ah. Lanjut ya, nomor 8. Pembuluh darah yang tuh nomor 8? mengalirkan darah ke jantung. Yang mana tadi? Yang ke jantung yang mana? Arteri kah, vena kah, paru-paru kah, atau pembuluh kapiler? Yang menuju ke jantung. Oh, dapat dah. Ke jantung dan ke seluruh tubuh. Tadi ada 2 pembuluh yang sudah jelaskan. Ada yang ke jantung, dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Itu pembuluh apa? Kalau yang ke seluruh tubuh, itu pembuluh apa? Dah. Sudah? Iyalah ini jaringan Telkomsel. Kami ngapain sih Mi? Kok gak dinyalakan Mi kameranya Mi? Kami udah mandi belum? Malu belum mandi? Belum mandi terserah. Ya kapan? Reta? Kenapa Reta nggak diaktifkan? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti aku saja nggak lihat Reta kerjakan atau enggak. Lanjut nomor 9. Darah yang dipompa, ingat ya, yang dipompa ke paru-paru mengandung banyak. Dipompa supaya menuju paru-paru. Itu darahnya mengandung banyak apa? Banyak air. Yang dipompa ke paru-paru. Bukan yang dari paru-paru, tapi yang mau ke paru-paru. Lanjut ya. Sudah? Agak ngelek Ustazah. Iya kah? Udah. Nomor 10. Terakhir. Ustazah ngomong enggak jelas. Iya kah? Jaringannya jelek. Nomor 10 pada gambar sudah jelas. jantung di samping ini, bilik kiri ditunjukkan oleh nomor bilik kiri yang mana? Bilik kiri. 1, 2, 3 atau 4? Bilik kiri. Aku tahu. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan koreksi. Perhatikan Ustazah, kita akan koreksi sejujur-jujurnya. Kalian yang akan membenarkan dan menyalahkan diri kalian sendiri. Nanti kasih tahu Ustazah berapa benarnya, berapa salahnya. Dan dilihatkan ke kamera. Berapa benarnya, berapa salahnya. Jujur ya, jujur. Ya. Kita akan koreksi nomor 1. 1 bukan 4. 3, Organ, 2. coba jawab. Nafeza, nomor 1 Nafeza. Ayo, 1 apa? Nafeza, nomor 1. 1. Lain, saya nggak suruh. Ya pelak. 4. Satu. Yang mana Nafeza? 2. Topik. Ya. Mau tidur, Lek? D, apa? C. Bacakan aja nah, apa nah? Misalnya A, paru-paru, B, pembuluh gitu. Jantung ya. Organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh adalah C, jantung. Benar. Nomor 1 jawabannya C. Benar.
Kalau benar checklist, Benar. kalau salah langsung disalahkan. Benar. Nomor 2, Yasmin. Awas ada yang ganti. Iya sudahan. Nomor 2 Yasmin. Diem aja kau. Belum dinyalakan mic-nya Yasmin. B. Jantung dan pembuluh darah. Ya, Betul. alat peredaran darah manusia adalah B, jantung dan pembuluh darah. 2 itu saja. Jadi nomor 2 jawabannya B. Nomor 3. Syifa. 3 Syifa. Tiga. Oh, D. 2 serambi dan 2 bilik. Oke, benar. Jantung manusia dibagi atas D. 2 serambi dan 2 bilik. hijau. Selanjutnya Opik. Nomor 4 Pik. Ayo Pik, apa Pik? Jawabannya yang mana yang benar? Peredaran darah besar. Apa Pik? Aupik. Tadi nggak disuruh mic-nya dimalatkan. Ini disuruh mic-nya dimatikan. Jantung serambi kanan ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Jantung yang mana? A, B, C atau D? D. D? Hah? Iya. Oke, Iya Tetot. kak, betul kak? Jawabannya bukan D. salah. Jawabannya adalah A. Ah. Kalau besar Salah. dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Itu kalau besar. Ya? Iya. Ya. Jawabannya A. Ah. Nomor 5, Rasya. Yang kecil, yang mana? Peredaran kecil. Yang mana, Rasya? Bebek. B, benar. Kalau peredaran Benar. darah kecil yaitu B, dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. B jawabannya. Bebek. Ya, B. B. Lanjut. Masih. Nomor 6, Faza. Yang habis. Faza, Baru nomor salah 6. dua. Bagian jantung yang berisi darah kaya oksigen. Yang mana? Serambi kanan dan bilik Ini. C. Apa, Faza? Iya sudah. Hah? C. C, serambi kiri dan bilik kiri. Kita lihat. Salah. Ya, Betul. jadi yang kaya akan oksigen Betul. yaitu ini, serambi kiri dan bilik kiri. Bilik kiri. Kiri. Sudah. 7. Nomor 7. Bagian jantung yang kaya akan karbon dioksida. Nah, ini bola balik. Han, D. kebalikannya ya. Serambi Ya. kanan dan Betul. bilik kanan. Betul. Salah Lanjut. 2 sudah. Nomor 8. Ayo dikit ntar lagi praktik ibadah nih. Nomor Oke. 8, Reza. 8 D. Nomor 8, B. B. B, pembuluh vena ya, yang ke jantung. Betul. Ke jantung adalah pembuluh vena. Arteri itu ke seluruh tubuh. Ingat, arteri atau pembuluh nadi adalah ke seluruh tubuh. Fahmi, perhatikan Fahmi. Iya. Kalau vena ini ke jantung. Arteri Vena. ke seluruh tubuh. Kapiler ini yang menghubungkan antar keduanya atau pembuluh kecil.
Lanjut nomor 9. Fahmi. Itu jawabnya B. Fahmi. Darah yang C. Air. B. Air Darah yang sih. dipompa ke paru-paru. Bukan. Mengandung banyak B. B. Karbon dioksida. Kenapa banyak karbon dioksidanya? Itu dia karena banyak karbon dioksidanya dipompalah ke paru-paru supaya dia banyak oksigennya. Jadi nomor 9 B. Betul. Nomor 10 Irul. Ayo, Rul. Ayo. Mana Billy kiri Rul? Erol. 4. Nomor D. 4 atau D. Betul. Silahkan tulis. betul, 100. Berapa? 100 Salah dah. kedua. Dua. Ustazah tanya satu-satu nilainya ya. Dari Yasmin, sambil Ustazah catat. Yasmin benar berapa, Min? Benar 10 saja. Benar 10. Nafeza? 9, benar 9. Nafeza benar 9. Syifa? 4, 5, 6, 7, 8. Syifa benar berapa, Syifa? Benar 6 Ustazah. Benar 6. Ya, kalau berapapun itu jujur ya. Oke. Benar berapa, Pi? 8. Benar 8. Rasya? Aku benar 8. Benar 8. Faza? Aku saja. Ya. Iya. Benar 9. Weh, betulkah? Iya. Farhan? 9. Betulkah, Han? 9. Iya. Nomor 9. Reza, berapa Reza? Tadi katanya betul semua. Berapa Reza? Das April. Hah? Orangnya kelihatan orden. 8. Zah, Kamar mandi. sekarang Zah berapa Zah? 8. Ributnya. Aduh. Ya, Lain, Topik yang tanaman. bikin ribut. Laili. Berapa 9? Zaki berapa Zaki? Benar 7? Iyad berapa Iyad? 8. Benar 8. Fahmi berapa Mi? 9. 9. Reta berapa Reta? 9. 9. Irul? Berapa, Rul? Berapa Rul? Rul. 10. Hah? 10 katanya. Benar 10? Semuanya. Alhamdulillah. Oke, jadi itu dia tadi pembahasan kita tentang peredaran darah ya. Jadi yang sudah ada yang ikut di sini, ikut Zoom di sini, IPA tidak perlu mengerjakan tugas lagi karena sudah mengerjakan langsung ya. Jadi enakan begini ya. Jadi next nanti Iya, begitu terus Udah udah. begini aja ya. Tiap hari Ustazah kayak gini aja. Oke lah. Baiklah. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bye-bye. kita tutup? Bentar lagi praktek ibadah. Enggak ada. Enggak. Gak ada. Nah, ya sudah, ini kayaknya udah mau mulai praktek ibadahnya. Kalian langsung buka link praktek ibadah ya. Ya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi GTW. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GTW.